Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Dalam seri ke-189 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Senopati Diposari, Apip Burhan sebagai Empu Purwa, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ardi sebagai prajurit, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Setelah Senopati Diposari mengancam orang itu, tiba-tiba saja dia muncul dari balik rimpunan tanaman-tanaman taman istana. Melihat orang yang tengah dikejarnya muncul, Senopati kepercayaan Aku Tunggul Amatung itu menatapnya dengan tajam. Bagus, aku senang. Kau mau menunjukkan dirimu. Nah, Kisanak, berbaliklah. Siapa kau sebenarnya? Kau prajurit. Kurang ajar. Apa tadi yang sedang kau lakukan? Kenapa kau mengendap-endap di balik tanaman-tanaman ini? Ampun Tuan Senopati. Jawab pertanyaanku. Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak perlu minta maaf sebelum menjelaskan perbuatanmu tadi. Ayo. Iya, saya akan menjelaskannya Tuan Senopati. Tadi saya cuma ingin mengintipkan Dedes. Saya tertarik dengan kecantikannya, Tuan. Apa kau bicara yang sebenarnya? Tidak berdusta. Sungguh, Tuanku. Saya tidak dusta. Bagaimana mungkin saya mempunyai tujuan lain? Ampunilah saya, Tuan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sungguh prajurit yang tidak tahu diri. Kau tidak punya disiplin yang baik. Kau tahu apa akibatnya dari kekurang ajaranmu ini? Aku nanti yang akan ditegur oleh aku. Berani sekali kau melanggar tugasmu. Ken Dedes dan orang tuanya bukan tahanan atau tamu biasa. Mereka adalah tamu terhormat. Iya, saya tidak tahu Tuan Senopati. Baik, kali ini kau kumaafkan. Tetapi ingat, berani mengulanginya lagi, aku tidak segan-segan memecatmu dari keprajuritan dan juga menghukummu di alun-alun. Kau paham itu? Iya, saya paham Tuanku. Sekali lagi maafkanlah saya. Sudahlah. Sekarang kembali ke tempatmu. Laksanakan tugas dengan baik. Iya, Tuan. Ada-ada saja. Hampir aku melakukan kesalahan yang fatal. Tidak siapa saja. Jika melihat seorang gadis yang cantik, ternyata laki-laki muda melakukan kesalahan. Mudah-mudahan saja kehadiranku di Sentong Tengan tidak mengganggu Paman Purwa. Rasanya aku tidak bisa menunggu lama lagi untuk menyampaikan niat aku. Selain hari ini juga, ya, teras itu masih terang. Mungkin beliau belum tidur. Beliau keluar. Siapakah kau di situ? Aku Diposari, Paman. Oh, Tuan Diposari. Paman. Bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja, Tuan. Kami sebenarnya sangat malu diperlakukan berlebihan begini. Kami hanya rakyat kecil. Paman jangan terlalu merendah. Bukankah perlakuan seperti ini adalah penghormatan yang cukup tinggi? Iya. Ya, itulah sebabnya Paman merasa malu.
Rakyat kecil diperlakukan seperti tamu terhormat. Ya, tetapi biar bagaimanapun kami merasa berterima kasih atas ini semua. Ya, syukurlah kalau Paman memahami junjungan kami. Paman, apakah Kendedes Kerasan berada di sini? Seindah-indahnya berada di istana yang bukan milik sendiri. Lebih Kerasan berada di sebuah gubuk reot, tetapi milik pribadi. Paman kira hati Kendedes pun seperti Paman. Maksud Paman tidak Kerasan begitu? Paman kira demikian. Kendedes tidak Kerasan di sini. Mungkin karena baru 1 hari. Ya, tapi lama-kelamaan aku kira nanti juga Kerasan. Ya, entahlah. Paman Purwa, aku datang malam-malam seperti ini. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Tentang apa? Apakah pembicaraan ini menyangkut masalah kami? Iya, jelasnya menyangkut masalah Kendedes. Masalah Kendedes? Paman tidak perlu cemas. Karena apa yang aku ingin bicarakan ini menyangkut masa depan anakmu. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Paman akan mengerti setelah aku jelaskan. Terus terang, aku mewakili aku dalam menyampaikan amanat ini. Beliau bermaksud menyunting anak Paman untuk dijadikan permaisurinya. Empu Purwa termangu sesaat lamanya. Pikirannya menerawang membayangkan apa yang akan terjadi seandainya lamaran itu terlaksana. Dengan wajah sendu dan hati yang tenang, laki-laki tua dari desa Panawijan itu menatap Senopati Diposari dengan senyuman tipis. Bagaimana Paman? Apakah Paman menerima lamaran itu atau tidak? Seandainya menerima atau sebaliknya, Paman harus menjawabnya sekarang juga. Tuan Senopati. Iya. Menjawab pertanyaan seperti itu, apalagi menyangkut masa depan anakku, tidak bisa seperti orang membalikkan telapak tangan. Semua itu harus dirundingkan, dipikirkan, dan juga dipertimbangkan secara matang. Aku sebagai orang tua hanya menuruti kemauan anak, dan selebihnya tidak bisa memaksakan begitu saja. Ya, aku mengerti Paman. Namun aku minta, janganlah keputusan yang diambil Kendedes adalah keputusan yang mengecewakan aku. Semuanya kita serahkan pada Hyang Maha Agung. Kalau memang aku mendapatkan jodoh dengan anakku, maka jawabannya tentu tidak akan mengecewakan. Tetapi kalau bukan jodohnya, kukira kau pun dapat menerkanya sendiri. Lalu, kapan aku akan mendapat jawaban dari Kendedes, Paman? Mungkin besok. Aku minta secepatnya, Paman. Karena beliau sangat mengharapkan sekali jawaban dari anakmu. Iya. Nah, kalau begitu, Paman, aku mohon diri. Maafkan jika kata-kataku kurang berkenan di hati Paman. Iya, sama-sama. Tidak kusangka perjalanan yang ditempuh anakku begitu sulit dan penuh liku-liku. Apa nanti yang harus aku katakan pada Kendedes dengan niat aku? Dia seorang penguasa Tumapel. Kalau Kendedes menolaknya, berarti malapetaka harus siap kuhadapi. Kalau begitu, kutemui saja dia sekarang. Kendedes, kau menangis? Hanya. Apakah kau mendengar pembicaraan tadi? Iya. Kenapa perjalanan hidup saya jadi begini, Ayah?
Saya tidak bisa melupakan Kakang Kameswara. Dan bagaimana mungkin saya bisa menerima lamaran Aku? Ayah sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, Kendedes, kecuali hanya memberikan pandangan padamu. Sekalipun hubunganmu dengan Kameswara belum begitu lama, tetapi ayah lihat kalian sudah begitu dekat. Namun apa yang kalian hadapi setelah hubungan berlangsung? Di dalam dirimu ada sebuah kekuatan gaib yang menyebabkan Kameswara putus asa. Dan bukankah dia sendiri mengatakan bahwa kau bukan miliknya? Kendedes, ayah berkata demikian bukan untuk membujukmu, tetapi hanya ingin memberi pertimbangan agar kau mempunyai keputusan. Iya, Ayah. Saya mengerti. Sekalipun saya harus menerima Aku Tunggul Ametung yang saya tidak cintai. Keputusan ada di tanganmu, anakku. Ayah sebagai orang tua hanya bisa menuruti kehendakmu. Sekarang tenangkan saja pikiranmu. Besok baru kau katakan. Apapun keputusanmu tentang keinginan aku. Tidurlah. Ayah berada di luar. Jika kau perlu apa-apa, panggil saja ayah. Iya, Ayah. Waktu bergulir begitu cepat. Tung Mapel tertidur dengan mimpi-mimpinya. Sementara malam rebah di antara nyanyian serangga malam. Dan Kendedes terbang bersama mimpinya sejak kesedihan itu dirasakannya. Kakang, keputusan apakah yang harus kuambil dengan keinginan Aku Tunggul Ametung? Aku sangat mencintaimu, Kakang. Karena kaulah orang yang pertama memercikkan api asmara. Kendedes, aku pun sangat mencintaimu. Bahkan sempat kukatakan dalam hatiku, kaulah wanita terakhir yang harus menjadi istriku untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang kurasakan setelah aku begitu dekat denganmu? Aku seolah-olah dihalangi oleh sebuah tirai yang mengerikan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memilikimu sepenuhnya? Kenapa kita harus mengalami hal ini, Kakang? Semua ini atas kehendak Dewata Agung, kekasihku. Apakah itu berarti bahwa kau bukan jodohku? Ya, mungkin juga demikian. Dan kukira yang lebih nyata bahwa kau adalah jodoh Ken Arok. Tidak, Kakang. Aku tidak mau mendapat jodoh orang seperti dia. Pancaran matanya mengandung sesuatu yang jahat, yang suatu saat bisa membuatku ketakutan. Kenapa kau berkata demikian, Kakang? Karena semua yang kualami ternyata mempunyai persamaan yang jelas. Terimalah apa adanya, Kendedes. Dan biar bagaimanapun, kau tetap kucintai. Kakang! Kakang Kameswara! Tunggu! Jangan tinggalkan aku, Kakang! Kakang Kameswara. Apakah perjalanan hidup kita harus begini? Aku tidak inginkan Arok menjadi suamiku. Sekalipun menurutmu dia jodohku. Kakang, maafkanlah aku jika aku harus mengambil keputusan yang amat menyakitkan. Sekalipun aku tidak mencintai Aku Tunggul Ametung, aku harus menerima lamarannya. Karena aku tidak mau Ken Arok menjadi suamiku. Bagaimana dengan tidurmu semalam? Apakah nyenyak? Sekalipun saya tidur, tetapi pikiran saya tetap tidak tenang, Ayah. Masalah itu begitu berat saya rasakan. Iya. Ayah percaya, karena kau begitu terhimpit dengan beberapa pertimbangan. Lalu bagaimana dengan keputusanmu sendiri? Saya mengambil keputusan ini karena saya tidak ingin menjadi jodoh Ken Arok. Sekalipun menurut Ayah,
atau orang-orang bahwa dia adalah pilihan para dewa. Dan saya mempunyai persamaan dalam hal itu. Saya tetap harus menghindarinya. Jadi, Saya menerima lamaran aku Tunggul Ametung. apakah keputusanmu sudah kau pertimbangkan masak-masak? Iya, Ayah. Apapun akibatnya nanti, saya siap menanggung semua itu. Ingat anakku, penyesalan datangnya belakangan, bukannya duluan. Jadi kalau ada apa-apa, ayah harap kau sudah siap menghadapinya. Dan ayah sebagai orang tua hanya bisa merestui saja. Iya, Ayah. Sudahlah, hapus air matamu. Kau harus belajar tegar. Iya, Ayah. Duduklah yang baik. Mungkin sebentar lagi Senopati Diposari datang. Dia sudah datang, Ayah. Hah? Kenapa dia datang bersama beberapa prajurit? Empu Purwa segera bangkit dari tempat duduknya. Sementara Ken Dedes berdiri di belakang ayahnya sambil menatap cemas. Dengan rasa hormat, Senopati Diposari mendekati Empu Purwa. Kenapa dia datang bersama beberapa prajurit? Apakah Senopati Diposari akan memaksa kita menghadap aku? Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Tuan Diposari. Silakan. Iya. Bagaimana kabarmu, Ken Dedes? Saya baik-baik saja, Tuan. Syukurlah. Paman, Ya. aku kira kita langsung saja pada persoalannya. Soalnya pagi ini juga aku akan menghadap aku Tunggul Ametung. Iya. Baiklah. Setelah aku bicara dengan Ken Dedes dan mempertimbangkan dengan sedalam-dalamnya, maka anakku menyetujui niat aku Tunggul Ametung. Bagus. Aku senang sekali mendengar jawaban seperti itu. Tetapi aku ingin mendengar langsung darimu, Ken Dedes. Apakah benar kau menerima lamaran junjunganku? Iya. Saya menerimanya dengan setulus hati. Mungkin ini sudah perjalanan nasib dan jodoh saya. Ya, aku senang mendengar ketulusan hatimu. Tetapi kau pun harus ingat, tunjukkan sikap manismu di hadapan beliau. Sekalipun kau menerima lamaran ini dengan terpaksa. Tuan tidak perlu khawatir. Karena sikap saya adalah gambaran kebaikan dari ayah saya. Dengan demikian, saya harus bisa menjaga nama baik ayah saya. Iya. Paman Purwa. Iya. Sepertinya kau sedikit mempunyai ganjalan. Kalau ada yang ingin kau tanyakan, bicaralah. Barangkali aku bisa menjawabnya. Tidak. Tadi aku hanya sedikit heran dengan kehadiranmu. Kenapa kau datang dengan membawa beberapa prajurit? Kupikir kau akan memaksa kami untuk menghadap aku. Paman. Aku membawa prajurit-prajurit itu karena memang sudah perintah aku. Mereka adalah para prajurit pengawal pribadi. Maafkanlah kalau begitu prasangkaku tadi. Tidak apa-apa, Paman. Nah, aku kira semuanya sudah jelas. Sekarang aku mohon diri. Hari ini juga aku akan menghadap beliau dan memberitahukan kabar baik ini. Permisi. Silakan, Tuan Senopati. Nah, Ken Dedes, kalau begitu, dari sekarang kau harus bersiap-siap untuk menghadap aku. Sebentar lagi kau akan menjadi seorang permaisuri. Jadi jagalah nama baik ayahmu dan juga nama baik suamimu kelak. Iya, Ayah. Satu hal yang perlu kau perhatikan. Buang semua ganjalan di dalam hatimu. Hadapilah kenyataan baru yang bakal kau tempuh. Kalau kau hidup berkeluarga, tetapi mempunyai ganjalan yang susah ditinggalkan, maka kehidupan rumah tanggamu tidak akan bertahan lama. Iya, Ayah. Sekalipun kau sekarang dilamar oleh aku tanpa landasan cinta, terimalah dengan kebesaran hati.
dan tumbuhkanlah perlahan-lahan perasaan cinta di dalam hatimu. Siapapun yang hidup di dalam cinta pasti memiliki semangat kebersihan yang tinggi. Karena mencintai artinya memberi, dan memberi berarti membangun. Dan sebaliknya, jika kau membenci, maka itu adalah kehancuran. Ini yang harus kau pahami. Iya, Ayah. Segala nasihat yang Ayah berikan akan saya ingat-ingat selalu. Syukurlah. Tetapi jangan hanya sekedar kau ingat, tapi laksanakanlah. Percayalah dengan apa yang Ayah katakan. Semua itu demi kebaikanmu dan juga masa depanmu. Apakah masih ada ganjalan di dalam hatimu? Tidak, Ayah. Saya menangis karena bangga pada Ayah. Kata-kata Ayah pakai air penyejuk yang mampu menyegarkan semangat saya. Sekalipun apa yang akan saya jalani adalah perjalanan panjang dan belum jelas bagaimana akhirnya. Kendedes, untuk menapaki jalan yang panjang, apalagi belum jelas akan sampai kemana akhirnya, sebaiknya jangan kau pikirkan bagaimana selanjutnya. Tetapi jejakilah apa yang sekarang akan kau pijak. Percayakanlah semuanya pada kebesaran yang Maha Agung. Ayah. Kendedes benar-benar merasakan sebuah kedamaian. Begitu ayahnya menasehatinya dengan lembut dan bijak. Sementara itu, di Istana Tumapel, Senopati Diposari sudah menghadap Aku Tunggul Amatung. Dan dia segera menceritakan apa keputusan Kendedes. Jadi Kendedes menerima lamaranku? Iya, begitulah yang hamba dengar, tuanku. Kalau begitu siapkan pesta perkawinanku. Kita akan menggelar keramaian selama 3 hari 3 malam. Daulat, tuanku. Tetapi sebelum itu, panggil Empu Purwa kemari. Aku ingin bicara banyak dengannya. Baik, tuanku. Kalau begitu, sekarang juga hamba mohon diri. Nanti dulu. Jangan terburu-buru. Aku masih ingin berbincang-bincang denganmu. Dan sekaligus menikmati kebahagiaan ini. Dayang-dayang, siapkan jamuan yang istimewa untuk Senopati Diposari. Maka demikianlah, para prajurit Tumapel sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pesta pernikahan junjungannya. Waktu terus berpijak dan malam pun kembali membentang dengan lembutnya. Sementara itu jauh di sebuah tempat, tepatnya di hutan Pelampangan, Ken Arok dan beberapa prajurit bawahannya tengah beristirahat menanti datangnya para perusuh. Kau belum kantuk? Aku belum mau tidur. Pikiranku malam ini tiba-tiba saja tidak tenang. Apakah kau memikirkan sesuatu? Ya, barangkali seorang gadis? Bisa saja kau sobat. Aku belum memikirkan seorang gadis. Sekalipun ada yang sempat membuatku tertarik. Ken Arok, kau seorang pemuda yang tampan dan mempunyai kepandaian tinggi. Kukira banyak sekali gadis yang tertarik padamu. Kenapa tidak kau gunakan kesempatan ini untuk menikmati wanita? Aku mempunyai selera tersendiri, Gendon. Jadi untuk apa membuang waktu hanya untuk seorang wanita? Sudahlah, kita jangan membicarakan tentang manusia yang namanya wanita. Lebih baik kita bicarakan yang lain. Kau ini aneh, tapi aku kagum terhadapmu. Kau gagah dan mempunyai daya tarik tersendiri. Mataku mulai mengantuk.
Kalau kau ingin tidur, silahkan. Biar aku yang menjaga tempat ini. Oh, iya. Nanti kita bergantian. Yang lain, biarkan saja istirahat. Iya, malam ini bukan bulan purnama, tetapi sinar bulan begitu cerah. Sampai kapan aku akan menunggu para perampok itu di sini? Tidak. Aku tidak boleh membuang-buang waktu. Besok aku harus bisa menemukan mereka. Aku harus menjelajah hutan ini. Tugasku harus selesai dengan cepat. Hei, benda apa tadi? Oh, bukankah itu cahaya yang berbentuk lingkaran dan pernah kuramalkan akan jatuh di sebuah tempat? Oh, jagat Dewa Betara. Oh, malapetaka pasti akan muncul di sekitar tempat sinar itu jatuh. Aku harus tahu di mana jatuhnya. Tapi bagaimana dengan kawan-kawanku ini? Kenaro, ada apa? Gendon, kau bangun? Iya, wong kakimu menginjak aku. Wah, kelihatannya kau seperti orang gelisah. Ada apa? Aku melihat sebuah cahaya dari langit jatuh ke arah timur, tepatnya ke arah sebuah teluk. Aku rasa sinar itu adalah bintang. Hei, kau jangan melantur, Kenaro. Bagaimana mungkin sinar yang kau lihat itu adalah bintang? Apa kau tahu sejauh mana besarnya bintang? Tapi aku melihat sinar itu jatuh ke arah sana. Iya, mungkin saja itu sebuah sinar. Tapi biasanya sinar yang jatuh dari langit begitu sampai ke bumi lenyap tanpa jejak. Maksudku, sirna begitu saja. Hei, Gendon. Ya. Bagaimana kalau kau dan para prajurit yang lain menunggu di sini? Aku mau lihat kemana jatuhnya benda bersinar itu. Jangan. Itu sama saja kau membiarkan kami semua jadi umpan para perampok hutan pelampangan. Sudahlah, lupakan saja. Toh, apa untungnya benda itu untukmu? Tugasmu sekarang yaitu menumpas para perusuh, bukannya untuk kepentingan sebuah benda yang tidak mempunyai arti. Baiklah. Ya, Kenaro, agar pikiranmu tenang, lebih baik kau tidur saja. Biarlah aku yang jaga. Tapi kau kan belum tidur? Tidak apa-apa. Mataku masih kuat untuk melek sampai pagi. Ya, terserah kaulah. Kalau memang itu keinginanmu. Ya, tidurlah. Malam ini sepertinya aman. Dan udaranya tidak begitu dingin. Iya. Katanya mau tidur. Kenapa belum berbaring juga? Lah, malah kau bersila. Aku ini sedang tidur, sobat. Tidur? Tapi kenapa kau tidak membaringkan tubuh? Aku sudah terbiasa tidur dalam keadaan seperti ini. Bagiku tidur bersila lebih baik daripada berbaring. Oh, luar biasa sekali. Kau bisa tidur dalam keadaan seperti ini. Ken Arok kemudian kembali memejamkan matanya. Dia sebenarnya bukan sekedar tidur, tetapi melainkan memusatkan kekuatan batinnya untuk melacak jatuhnya sinar kebiru-biruan yang dilihatnya tadi. Aneh sekali sikap prajurit kepercayaan aku yang satu ini. Tidur dengan posisi bersila dan juga mempunyai kehebatan yang cukup tinggi. Seandainya saja aku bisa seperti Ken Arok, mungkin sekarang aku bukan seorang prajurit biasa. Kendedes, ayah baru saja berbincang-bincang dengan aku Tunggul Ametung. Ternyata beliau orang yang sopan dan mempunyai pandangan hidup yang luas. Sekalipun dia bukan termasuk laki-laki yang ganteng, tetapi kau tetap beruntung mendapatkannya, Kendedes. Apakah ayah menilai aku hanya dari kekayaan atau kedudukannya saja? Kendedes, ayahmu ini seorang empu.
Ayah menilai seseorang bukan dari pakaian atau perhiasan yang dimilikinya, tetapi yang ayah lihat adalah budinya, tata kramanya. Kalau itu saja tak dimiliki seseorang, apa gunanya harta dan jabatan yang disandangnya? Maafkan Kendedes, Ayah. Saya salah menilai Ayah. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Tetapi kalau segera menyadari, itu lebih bagus. Sekarang istirahatlah, karena besok kau akan diambil dayang-dayang istana untuk persiapan pernikahanmu. Ayah. Nah, sekarang lebih baik istirahatlah, karena besok kau akan diambil dayang-dayang untuk persiapan pernikahanmu. Ayah. Ada apa lagi, anakku? Bukankah semuanya sudah kau setujui? Kalau kau memang keberatan untuk melaksanakan pernikahan itu, seharusnya sejak kemarin kau menolaknya. Saya bukan menolak, Ayah. Saya cuma tidak mengerti kenapa pernikahan itu harus terjadi. Ya, semua yang mengatur Yang Maha Agung. Kalau tiba-tiba jodohmu ada di sini, itu berarti sudah menjadi kehendaknya. Sudahlah, Kendedes. Sekarang kau tidak perlu memikirkan yang lain-lain. Terima saja semua ini dengan kebesaran hati. Ayah percaya kau akan tabah menghadapinya. Ayah. Waktu berlalu menggeser malam. Kesibukan untuk persiapan pernikahan Aku Tunggul Amatung dengan Kendedes benar-benar disiapkan dengan matang. Setelah seharian persiapan dilakukan dengan sepenuhnya, pada hari yang kedua pernikahan pun dilangsungkan. Gamelan atau gending mulai terdengar menambah kesemarakan pesta itu. Sementara para undangan yang terdiri dari para pejabat istana dan para undangan khusus telah berada di tempat yang disediakan. Di sisi lain, rakyat berbondong-bondong menghadiri pesta junjungannya. Mereka semua kelihatan kagum dengan kemeriahan itu. Apalagi setelah melihat calon mempelai mulai memasuki kursi pelaminan. Para undangan dan juga para rakyat Tumapel yang menghadiri pernikahan junjungan kita ini, saya harapkan tenang. Karena sebentar lagi, tuanku Aku Tunggul Amatung akan memasuki tempat pelaminan untuk bersanding dengan Tuan Putri Kendedes. Dan memang benar, sesaat kemudian Aku Tunggul Amatung memasuki ruang pelaminan. Penguasa Tumapel itu nampak gagah dengan pakaian yang dikenakannya. Suasana kelihatan hening sejenak, dan mata para undangan tertuju pada kedua pengantin itu. Mereka semua kelihatan kagum. Ampun tuanku, sebelum pesta pernikahan ini dirayakan dengan meriah, barangkali Tuan ingin memberikan sambutan. Iya, aku memang harus memberikan sambutan pada semua undangan dan rakyatku. Kalau begitu, silakan tuanku. Selamat datang para undangan dan rakyatku tercinta. Aku senang kalian bisa menghadiri pesta pernikahanku. Pernikahanku ini adalah satu-satunya kebanggaan bagiku. Dan satu-satunya kebahagiaan yang baru kurasakan. Apalagi saat ini aku bersanding dengan orang yang kucintai. Nah, para undangan dan rakyatku, sekarang nikmatilah pesta ini dengan semeriah-meriahnya.
Aku berharap kalian pun merasakan kesenangan seperti apa yang aku rasakan. Silakan, sejahteralah Tumapel. Bukan main puasnya hatiku. Ya, 2 hari berturut-turut merayakan pesta. Dan 2 hari itu juga aku bersenang-senang dengan Tarni. Janda Pangger Barang. Janda itu benar-benar luar biasa. Ya, aku sampai tidak bisa melupakannya. Kau ini selalu wanita saja yang dibicarakan. Pesta besar seperti itu seharusnya dinikmati dengan minum-minum, kan puas. Kamu itu bagaimana? Keinginan setiap orang kan lain-lain. Kalau kau senangnya dengan minuman keras, ya silakan. Tetapi aku, jika dengan wanita, wah, kepuasan yang kurasakan sepertinya tidak ada yang bisa menandinginya. Aku sih berharap ada pesta untuk yang kedua kalinya. Iya, agar kau bisa menikmati janda. Ya. Dan juga tidak melakukan tugasmu. Tapi Tuan Putri kita itu cantik ya. Baru kali ini aku melihat wanita seperti beliau dengan kecantikan yang sempurna. Kalau saja... Ya, kalau saja kau yang mempunyai wanita seperti permaisuri aku, kau pasti tidak ingin jadi prajurit. Begitu kan? Katanya tidak suka wanita. Tapi melihat permaisuri aku saja kau tidak bisa tidur. Wanita yang satu ini lain. Bukan seperti jandamu itu. Kalau aku nilai permaisuri aku dengan Tarni jandamu, antara 0 dengan 10. Tetapi biar Tarni mempunyai nilai 0, dia termasuk wanita yang mantap. Hei, lihat rombongan berkuda. Siapa itu? Sepertinya Tuan Ken Arok dengan para prajuritnya. Iya, kau benar. Cepat sekali mereka kembali. Kalian semua boleh bubar. Istirahatlah. Baik, Tuan Ken Arok. Baik. Ada beberapa buah janur. Apakah di istana baru saja ada pesta? Kalau memang baru saja ada kemeriahan, kenapa aku tidak memberitahukan aku? Prajurit, kemari. Ya, Tuan Ken Arok. Ada apa, Tuan? Kulihat di sini ada beberapa buah janur. Apakah di sini baru saja dilangsungkan pesta? Iya, benar Tuan Ken Arok. Apakah sebelum berangkat tugas Tuan tidak diberitahu aku? Siapa sebenarnya yang baru saja melangsungkan pesta? Tuanku Aku Tunggul Ametung. Beliau baru saja melangsungkan pernikahan. Benar, Tuan. Beliau menikah dengan seorang gadis cantik. Wah, kecantikannya sangat luar biasa. Iya, saya juga kaget, Tuan. Tuan Aku bisa menemukan gadis cantik yang kecantikannya seperti bidadari. Siapa nama permaisuri aku? Ken Dedes, Tuan. Ken Dedes? Bukan main terkejutnya Ken Arok setelah mendengar siapa nama permaisuri Aku Tunggul Amatung. Ken Dedes. Dia adalah wanita yang menjadi sebagian perjalanan hidupnya. Dan menurut bayangan batinnya, dialah calon istrinya. Namun sekarang dia tidak menyangka kalau gadis incarannya itu sudah menjadi istri junjungannya sendiri.
Tanpa bicara apa-apa lagi pada kedua prajurit itu, Ken Arok langsung melangkah pergi. Kenapa bisa jadi begini? Apakah kepergianku ke hutan Pelampangan adalah siasat aku untuk menikah dengan Kendedes? Keparat! Aku harus bicara pada Kakang Senopati Diposari. Dia pergi begitu saja. Kenapa ya? Iya, seperti ada masalah dengan pernikahan aku. Tapi, masa bodoh. Itu urusan mereka. Tuan Ken Arok memang sombong. Baru mempunyai kehebatan begitu saja. Lagaknya sudah seperti jagoan. Jangan keras-keras. Dia memang hebat kok. Sudahlah, ayo. Ken Arok, kau sudah kembali. Benar, Kakang. Lalu, apakah sudah menghadap aku Tunggul Ametung? Aku tidak ingin menghadap sebelum mengetahui apa yang terjadi. Maksudmu? Kakang jangan berpura-pura tidak tahu dengan masalah ini. Bukankah aku telah menikah? Iya. Aku memang telah menikah. Lalu kenapa? Kenapa? Masih saja berpura-pura dengan bertanya kenapa. Seharusnya Kakang berkata jujur. Dan bukankah Kakang tahu bahwa Kendedes adalah persoalanku? Tapi kenapa aku masih mengambil dia untuk menjadi permaisurinya? Ken Arok, apakah salah jika aku menikah dengan Kendedes? Jelas salah. Kendedes adalah gadis yang selama ini kutunggu-tunggu. Bahkan Empu Purwa pun tahu bahwa akulah kelak calon suaminya. Pantas aku diperintahkan menjalankan tugas yang jauh dan menumpas para perampok cere. Jadi itukah tujuan aku. Dan aku yakin kau pun terlibat dalam masalah ini. Tenang, Ken Arok, tenang. Kau tidak perlu marah terhadapku. Kalau begitu ceritakan yang sebenarnya. Ya, baiklah. Aku minta, sebelum aku ceritakan tentang kejadian yang sebenarnya, jangan salahkan aku Tunggul Ametung. Kenapa dia memperistri Kendedes? Kenapa? Bukankah memang ada permainan yang tidak jujur di antara kalian? Ken Arok, tentang permainan yang tidak wajar memang kuakui. Tetapi yang mendalangi kejadian yang sebenarnya adalah Senopati Narasingha. Nah, bukankah kau masih ingat ketika dia kau ajak ke Panawijen? Iya. Secara diam-diam, rupanya Narasingha telah jatuh hati pada Kendedes. Kemudian dia pun menyusun rencana untuk menghindarimu agar bisa membawa Kendedes ke tempat yang jauh. Jadi tugas yang kulakukan itu sebenarnya adalah ulah Senopati Narasingha. Ya, benar. Dia sengaja secara diam-diam meminta pada aku untuk menyingkirkan kau. Dan setelah kepergianmu, Senopati Narasingha dan Senopati Banjarsari pergi ke Panawijen. Namun sungguh di luar dugaan, rupanya Banjarsari pun tertarik pada Kendedes. Kurang ajar. Rupanya dua orang Senopati telah membuatku geram. Di mana mereka sekarang? Senopati Banjarsari sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Dia telah kubunuh. Lalu bagaimana dengan Narasingha? Di penjara. Senopati Narasingha sekarang menjadi orang gila. Kejadian itu telah membuatnya tidak waras. Sudahlah, Ken Arok. Sekarang kau tidak perlu memikirkan mereka. Semuanya sudah terjadi. Dan orang-orang yang membuatmu kecewa sudah tersingkir. Lalu bagaimana kau bisa tahu dengan kejadian itu? Dan bagaimana bisa tahu bahwa Senopati Banjarsari juga Senopati Narasingha menyukai Kendedes? Aku membutuhkan mereka ketika akan meninggalkan Tumapel. Dari situlah kenapa aku bisa tahu dengan rencana mereka. Jahanam. Lalu di mana Empu Purwa sekarang? Apakah kau ingin menemuinya? Kau tidak perlu tahu apakah aku mau menemuinya atau tidak. Sebaiknya katakan di mana dia sekarang. Dia sudah kembali ke Panawijen. Tadi pagi beberapa orang prajurit mengantarkannya. Ken Arok, apakah kau akan menyusul ke sana? Tidak, aku tidak akan menyusulnya ke sana. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Kau tidak perlu tahu. Ini urusanku. Permisi, Ken Arok. Itu Ken Arok. Aku, Sri Raja Sabatara Sang Amarwa Bumi, tidak akan membiarkan hal itu. Kendedes adalah calon istriku, calon permaisuriku. Kelak kau akan tahu, Tunggul Ametung. Tumapel akan kutumbuhkan, dan bukan hanya itu, Kediri pun akan kurebut, dan akulah nanti sebagai rajanya. Hari ini kekecewaanku harus kulampiaskan. Iya, masih ada seorang senopati yang harus menanggung akibat dari ulahnya.
Nanti malam kau akan tahu, Senopati. Tubuhmu akan kucabik-cabik, darahmu akan kubuat semburat kemana-mana. Ken Arok tidak ingin dikhianati oleh siapa-siapa. Kenapa malam ini hatiku tidak enak? Padahal hari-hari kemarin aku bertugas tidak seperti ini. Iya, kenapa ya? Pikiran kamu saja yang ngawur. Aku rasa hatimu biasa-biasa saja. Mungkin kau janji dengan seseorang, tidak bisa menemuinya lalu kau pura-pura gelisah. Aku tidak punya janji dengan siapa-siapa kok. Hari ini aku benar-benar gelisah. Alah, sudah. Jangan memikirkan yang bukan-bukan. Sekarang kita kan sedang tugas. Hai, ada apa itu? Apa? Aku tidak mendengar apa-apa kok. Itulah, makanya jangan turuti perasaan yang tidak enak. Akibatnya kan ada saja. Tapi aku mendengar ada sesuatu yang berkelebat di sana. Aku tidak bohong. Jangan-jangan ada yang masuk ke ruang penjara. Tidak mungkin. Ruangan penjara kan terkunci dengan rapat. Lagi pula, apa orang masuk ke sana? Ya sudah, kalau kau tidak percaya. Tapi kalau ada apa-apa, kau harus ikut bertanggung jawab. Memangnya bakal ada apa? Kok ini lagaknya seperti peramal saja. Dua prajurit jaga yang bertugas di ruang pintu gerbang penjara kelihatan masih terlibat dalam percakapan serius. Namun di saat mereka tengah bersih tegang, tiba-tiba dari ruang penjara terdengar teriakan keras. Apa tadi? Kedengarannya datang dari ruang penjara. Apa aku bilang? Firasatku ternyata benar. Ayo kita lihat ke sana. Ayo. Aku takut. Kau ini prajurit apa? Tadi lagakmu berani. Sekarang tiba-tiba saja ciut seperti nyali tikus. Sudah, ayo kita lihat. Ini tanggung jawab kita. Apapun yang terjadi, kita harus berani menghadapinya. Ayo. Ya sudahlah, ayolah. Aneh. Ada apa? Kita sudah lihat ruang penjara lain, tetapi tidak ada apa-apa. Bagaimana kalau kita lihat ke ruang penjara Tuan Narasinya? Tinggal ruangan itulah yang belum kita lihat. Ya, ayolah. Dua orang prajurit itu pun segera melangkah untuk menuju ruang penjara Senopati Narasinga. Setelah melewati beberapa lorong, keduanya segera tiba di sana. Namun saat mereka hampir mendekati pintu trali, keduanya terkejut melihat pintu sel itu terbuka lebar. Untuk yang kedua kali dugaanku benar. Mungkin suara teriakan tadi adalah suara Tuan Narasinga. Jangan-jangan jadinya ayah orang. Ayo kita lihat. Kalau dia masih hidup, kita harus menolongnya. Tapi siapa ya yang masuk kemari? Sudahlah, jangan tanya-tanya lagi. Nanti dia keburu mati. Ayo, cepat. Ya. Jagat Batara Dewa. Kau lihat tubuh itu. Mengerikan sekali. Wah, tubuh itu hancur. Perbuatan gila siapa itu? Memang benar apa yang dilihat oleh kedua prajurit itu. Tubuh Senopati Narasinga yang tergeletak di lantai penjara nyaris tidak berbentuk manusia lagi. Bagian dadanya robek, sementara darah semburat kemana-mana. Dinding-dinding tembok menyebarkan bau amis darah. Dengan tubuh yang menggigil ngeri, kedua prajurit itu segera mundur. Kita harus laporkan hal ini kepada aku Tunggul Ametung sekarang juga. Ayo. Iya. Tapi aku ikut. Aku tidak mau ditinggal sendirian di sini. Kau tidak perlu ikut. Biar aku saja yang menghadap. Wah, gila apa? Aku mau ditinggal sendirian di sini. Kau tidak perlu jaga di sini, tapi di sana, di pintu gerbang penjara. Ayo. Ampun tuanku, hamba menghadap. Ada apa prajurit? Apakah kau tidak bisa menghadap besok saja? Ampun tuanku, masalah ini harus hamba laporkan sekarang juga. Jika hamba tunda, hamba khawatir masalahnya akan semakin berat. Ada masalah apa sebenarnya? Tunggu sebentar. Kau prajurit yang bertugas di mana? Hamba prajurit jaga pintu gerbang penjara, tuanku. Kedatangan hamba menghadap tuanku untuk melaporkan tentang kematian. Tentang kematian? Siapa yang mati? Senopati Narasinga, tuanku. Siapa orang yang telah membunuh Narasinga? Apa
Apakah pembunuhan ini dilakukan ada hubungan dengan pernikahanku? Tiba-tiba saja hatiku jadi cemas. Sebaiknya peristiwa ini kutanyakan pada Senopati Diposari. Mudah-mudahan dia tahu semuanya. Prajurit, sebaiknya panggil Senopati Diposari kemari. Katakan padanya, dia harus datang secepatnya. Kau tidak perlu cerita macam-macam. Biar aku nanti yang akan menjelaskannya. Baik, tuanku. Hamba mohon diri. Prajurit jaga itu menghaturkan sembah sebelum meninggalkan ruangan pribadi Aku Tunggul Amatung. Sepeninggal prajuritnya, penguasa Tumapel itu termenung. Wajahnya mengguratkan keresahan yang dalam. Dan kejadian itu cukup membuatnya harus berpikir keras. Setelah berpikir cukup lama, dari arah pintu muncul Senopati Diposari bersama prajurit jaga. Ampun, tuanku. Hamba menghadap. Silakan. Aku sudah menunggu sejak tadi. Ampun, tuanku. Sepertinya wajah tuanku gelisah sekali. Ada apakah? Apakah ada peristiwa yang menyebabkan tuanku menjadi demikian? Iya. Narasingha tewas. Dia tewas? Betul. Lalu, apa yang menyebabkan dia meninggal, tuanku? Apakah dia bunuh diri? Tidak. Dia dibunuh seseorang. Dan pembunuhnya sendiri tidak diketahui siapa. Ini tugasmu, Diposari. Selidiki dan tanya orang-orang yang kau curigai. Tetapi sebelum itu, lihat mayat Narasingha. Barangkali di ruang sel itu ada yang dapat kau temui. Setelah itu kuburkanlah. Baik, tuanku. Hamba akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Diposari, ingat. Jangan sebarkan peristiwa pembunuhan itu pada siapa saja. Pendam baik-baik kejadian ini. Biarlah hanya kita-kita saja yang tahu. Hamba, tuanku. Nah, sekarang silakan tinggalkan ruangan ini dan lakukan tugasmu sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Baik, tuanku. Hamba mohon diri. Itulah, tuanku. Hamba belum berani menyentuhnya karena belum mendapat perintah dari aku. Sadis sekali perbuatan orang itu. Kenapa ia begitu tega mencabik-cabik tubuh orang yang sudah tidak waras? Apakah tuan tahu siapa pembunuh itu? Tidak. Tapi aku mempunyai dugaan terhadap seseorang. Sudahlah, prajurit. Sebaiknya kalian kubur saja mayat itu. Dan yang lain, bersihkan ruang penjara ini dari darah Narasingha. Baik, tuanku. Kawan-kawan, ayo angkat mayat ini. Ayo. Aku yakin yang membunuh Narasingha adalah Ken Arok. Karena aku tahu dia mempunyai dendam terhadap orang yang mengganggu Ken Dedes. Malam ini juga akan ketemu dia di baraknya. Puas. Iya, aku puas sekali bisa melampiaskan sakit hatiku. Itulah akibatnya jika berani mengganggu dan mengusik ketenangan singa liar dari padang karautan. Sekarang tinggal menunggu saat yang tepat untuk membunuh Tunggul Ametung. Iya, membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok. Oh, Kakang Diposari. Ada apa malam-malam begini menemuiku? Aku ingin bicara denganmu. Ada sesuatu yang akan kutanyakan tentang Narasingha. Narasingha? Kenapa kau tertawa? Aku senang ada orang yang ingin menanyakan tentang manusia keparat itu padaku. Ken Arok, apa yang telah kau lakukan terhadapnya? Kenapa harus berbelat-belit dalam bertanya? Katakan saja dengan jelas padaku. Apakah kau telah membunuh Narasingha, hai Ken Arok? Dan aku akan menjawabnya. Iya, aku memang telah membunuhnya. Dan bukan hanya itu, manusia keparat itu telah aku cabik-cabik. Sekarang apalagi yang akan kau tanyakan, Senopati? Kenapa kau membunuhnya? Aku dendam. Aku dendam pada orang yang telah mengusik ketenanganku dan berani berbuat licik terhadapku. Ken Arok, apakah tidak ada cara lain untuk melampiaskan dendammu selain dengan membunuh? Ken Arok tidak butuh basa-basi dalam bertindak. Berani mengusik, maka kubunuh orang itu. Apapun caranya, yang jelas orang itu harus mati. Tapi orang yang kau bunuh itu adalah orang yang tidak waras. Aku tidak peduli waras atau tidak waras. Jika aku menginginkan orang itu mati, maka dia harus mati. Sudahlah, Kakang Diposari. Apa sekarang yang kau inginkan? Bukankah kau sudah tahu siapa pembunuh Narasingha? Iya. Aku memang sedang menjalankan tugas dari aku untuk mengusut tentang pembunuhan itu.
jika aku harus menangkapmu. Semua itu kulakukan karena tugas. Apakah sudah berpikir matang untuk menangkapku? Kalau kau memang sedang menjalankan tugas, lakukanlah. Tetapi kau harus ingat, Ken Arok tidak akan diam saja untuk ditangkap. Apalagi penangkapan itu menyangkut masalah dendamku terhadap orang-orang yang kubenci. Silakan Kakang Diposari. Tetapi kau jangan menyesal jika aku harus membunuhmu. Seketika itu juga wajah Senopati Diposari jadi pucat. Dia tahu ancaman Ken Arok bukanlah sebuah ancaman yang main-main. Suatu saat, jika ia berani melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Ken Arok, maka hal itu bisa saja terjadi. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.